Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Anang Febriananto dengan NIM 2306051101103. Kali ini saya akan membuat video materi tentang instalasi dan konfigurasi DNS server pada Debian 11 atau 12. Jadi yang akan kita lakukan kali ini yaitu instalasi dan konfigurasi DNS dan domain name system server di Debian 11 12. Yang pertama, DNS server ada dua. Di sini ada DNS server 1 sebagai master dan juga DNS server 2 sebagai slave dan web server. Nah, jadi untuk DNS server master slave-nya pada jaringan lokal IP 192.168.56.0/24 dengan nama domain di sini nama bebas ya, tapi di sini menggunakan nama saya yaitu brian.local. Lalu untuk IP address di DNS server 1-nya atau di masternya menggunakan IP 192.168.56.7 dengan menggunakan sistem operasi Debian versi 12 ya. Lalu untuk IP address DNS server 2-nya atau yang slave dan web servernya menggunakan IP 192.168.56.8 dan sama menggunakan sistem operasi Debian. Untuk IP address dari kliennya yaitu menggunakan laptop saya sendiri ini dengan IP 192.168.56.1 dengan sistem operasi Windows 10 atau 11. Oke, yang pertama pastikan terkoneksi dengan internet ya. Di sini saya sudah tersambung dengan WiFi. Lalu update repository dan install Pine 9. Pertama ya, kita cloning dulu ya Debiannya jadi dua. Yang pertama untuk DNS server 1 untuk master dan yang kedua untuk DNS server slave dan web server. Kita cloning, caranya kita klik kanan, clone gini ya. Ini karena running jadi tidak bisa di clone. Oke, kalau sudah running Debiannya kita buka putih, kita kontrol atau remote Debiannya menggunakan putih. Caranya kita masukkan IP-nya 2.168.7. Nah, di sini sudah saya ganti 7. Cara menggantinya di Debiannya, di sini kita ganti IP-nya jadi 56.7 ya. Kalau sudah baru bisa login atau kita remote di putih dengan IP 56.7. Sama juga dengan yang kita gunakan untuk DNS server slave dan web server. Kita buka putih, kita masukkan IP-nya 8. Nah, sudah ya. Lalu yang pertama pastikan wiring internet. Nah, ini kita gunakan root ya, tidak menggunakan host, jadi kita ketikkan sudo. Nah, sama juga di sini. Nah, pertama kita install Pine 9, pasti koneksi dengan internet ya.
kita copy ini, kita Ctrl C, lalu di sini klik kanan. Nah, seperti itu. Kita enter ya. Di sini saya sudah ya, karena saya sudah, jadi tidak perlu setelah kita update ada prosesnya, lalu kita tunggu prosesnya. Setelah itu kalau sudah prosesnya, kita copy yang ini, install bin 9 utils. Seperti ini ya. Nanti akan menginstal ya, tetapi tidak begitu lama. Kalau sudah, kita shutdown atau reboot. Kalau shutdown pakai ini, kalau reboot langsung saja sudo reboot gitu ya. Lalu kalau sudah install ya, lebih enaknya diinstal dulu ya bin 9 di NS1, baru kita clone jadi NS2, agar nanti di NS2 tidak perlu install lagi bin 9. Kalau kita clone sebelum install, nanti di NS2 harus install dulu bin 9 nya. Seperti itu. Lalu kalau sudah di clone, pastikan terputus dengan koneksi internet. Saya matikan dulu wifi nya. Kalau sudah, kita konfigurasi yang DNS server 1 atau NS1, kita buka nano etc hostname. Nah, di sini sebelumnya mungkin bukan NS1 ya namanya, kita ganti dengan NS1. Kalau sudah, kita save, Ctrl O, enter. Kalau sudah kita save, kita keluar, Ctrl X. Nah, lalu kita buka nano etc host. Nah, di sini IP-nya mungkin defaultnya atau awalnya mungkin tidak seperti ini, hanya localhost dan berian.local, mungkin seperti itu. Kita tambahkan ya, jadi seperti ini, 127.001 localhost, lalu 127.001 NS1 ini nama hostnya, lalu berian.local untuk nanti web server atau nama domainnya. Di sini menggunakan 2 IP ya, untuk NS1 di sini menggunakan IP 56.7, untuk NS2 menggunakan IP 56.8. Untuk NS1 tadi itu master ya, untuk NS2 yaitu web server dan slave. Kalau sudah seperti ini, kita save, Ctrl O, enter, lalu keluar. Kalau sudah, kita ke buka interface networknya. Nah, di sini pastikan mungkin defaultnya sudah seperti ini, hanya saja addressnya di sini biasanya belum tersetting, jadi kita ubah ke 56.7. Dan di sini ada dua jaringan, yaitu INP0S3 dan juga INP0S8, agar bisa kita remote. Dan di sini yang INP0S3 menggunakan IP DHCP, dan untuk INP0S8 menggunakan IP statik dengan IP ini ya, IP dari NS1 nya. Lalu kita save, Ctrl O, lalu kita keluar. Kalau sudah, kita reboot ya dengan perintah ini, tapi saya sudah tersetting, jadi tidak usah reboot. Lalu kita ke zona dengan perintah conf local. Nah, di sini
Kalau defaultnya hanya sampai sini include, tapi ini komen ya, jadi tidak perlu dihapus, tidak apa-apa, tidak berpengaruh. Kita tambahkan di bawahnya di sini zona forward. Jadi zona forward di sini fungsinya untuk ketika user mengakses melalui web browser, yaitu berian lokal, maka dia akan dijadikan IP yang akan diarahkan. Jadi nanti ketika user mengakses ini berian lokal melalui web server, maka nanti akan diarahkan ke file ini, etc bind berian lokal forward. Nanti kita konfigurasi di file ini. Di sini allow transfer dan also notify diisi dengan IP web server ya .8. Lalu di sini juga ada zona reverse. Di sini zona reverse di sini sama, yaitu zonanya dari domainnya nanti ya berian lokal. Lalu untuk filenya di sini berian lokal.reverse. Nanti kita konfigurasi, dan juga allow transfer sama also notify-nya sama ya, diisi IP web server kita. Kalau sudah kita save, Ctrl O, enter, lalu Ctrl X. Kalau sudah kita buka ya tadi, yaitu nano etc bind berian ya di sini, karena nama domainnya berian. Oke, kita enter. Nah, di sini biasanya defaultnya atau awalnya hanya ini saja ya, dan juga tidak ada berian lokal ini. Kita tambahkan ya, domainnya, nama domainnya yaitu berian lokal, juga ada di sini ns1 berian lokal. Di sini dibiarin saja, dan di sini ditambahkan untuk ns1 dan ns2. Lalu ini nanti web servernya diarahkan ke berian lokalnya, diarahkan ke web server. Lalu juga di sini untuk www ya, di sini www.berian.local diarahkan ke web server, dan juga untuk blog juga diarahkan ke web server. Kalau sudah kita save, enter, lalu kita buka yang reverse sekarang, .local.reverse. Nah, di sini sama seperti tadi, kita kasih domain, nama domainnya berian.local. Lalu di sini ada ns1 berian lokal dan ns2 berian lokal. Lalu juga ini ada octet 4 ya, octet 1 2 3 tidak usah diisi. Sama ya, di sini berian.local, www.berian.local, blog berian.local. Kalau sudah, kita Ctrl O, save, keluar, kita restart. Kita restart bind-nya. Kalau sudah, kita cek statusnya. Nah, di sini pastikan tidak ada error atau merah ya. Pastikan semuanya aman, fine aja. Statusnya di sini ya. Lalu kita klik Q untuk keluar. Kemudian kita konfigurasi nama servernya. Itu ya, nano etc resolve conf. Nah, di sini sebelumnya tidak seperti ini.
Nama servernya kita ubah jadi seperti ini, yaitu IP dari master dan juga IP dari slave dan web servernya. Kalau sudah kita save, Ctrl O lalu keluar. Kemudian kita cek domain dari brian.local. Oke, kita cek. Nah, di sini keluar servernya, yaitu NS1 atau masternya, addressnya juga NS1, lalu namanya brian.local, nama domainnya, lalu addressnya di sini web servernya ya, itu 92.168.56.8. Kemudian kalau sudah kita ke NS2 ya, kita konfigurasi di NS2 ya, sama seperti tadi. Kita ubah hostname-nya jadi NS2. Nah, NS2, pastikan NS2, lalu kita save. Keluar, lalu di sini kita ke host. Di sini pastikan seperti ini. NS2 brian.local NS2, lalu untuk masternya di sini NS1 dengan IP 56.7. Kita save. Keluar, lalu kita ke network interface. Nah, di sini sama ya seperti tadi, pastikan IP address dari NS2 yaitu 56.8. Kita save. Kemudian kita buka zona. Tadi zonanya brian lokal, di sini tipenya slave. Kemudian masternya ini ya, yang tadi NS1. Jadi nanti ketika si master ini atau NS1 ini nanti mati atau shutdown, nanti web servernya, si server slave ini atau 56.8 ini nanti membackup. Jadi selama si server masternya mati, selama itu menggunakan server dari web server slave-nya atau NS2 di sini. Lalu untuk zone forward, untuk zone reverse-nya sama ya seperti tadi. Kita save. Lalu kita konfigurasi di brian.local. Nah, di sini pastikan sudah seperti ini ya, dan domainnya brian.local, lalu NS2 brian.local, dan juga di sini NS1 NS2, lalu untuk www dan juga blog brian lokal. Kita save, keluar, lalu kita konfigurasi yang reverse. Nah, di sini sama seperti tadi, di octet 4 ya, ini 1 2 3 nya dikosongi, tidak usah. Dan juga ada nama domain, ada brian lokal, www brian lokal, blog brian lokal. Kita save. Lalu kita restart ya, seperti tadi, baiknya kita restart. Kalau sudah, kita cek statusnya.
pastikan di sini sama seperti tadi ya, tidak ada merah atau error. Pastikan semuanya baik-baik saja. Kalau sudah, kita klik key untuk keluar, lalu kita konfigurasi nama servernya seperti tadi. Nah, pastikan nama servernya IP dari NS1 atau master, dan juga NS2 atau slave. Lalu kita save, keluar, lalu kita cek domainnya dari brian.local. Nah, di sini ya ada servernya, yaitu master, addressnya master dengan nama domain brian lokal, dan juga addressnya dari NS2 ini ya di 5.8. Sekarang kita konfigurasi virtualhost XM Linux di Debian. Yang pertama buat folder dulu ya, ini ya, klik enter. Sudah buat folder, lalu buat folder index.php digunakan untuk blog nanti, subdomain ya, seperti ini. Kita klik enter. Nah, di sini kita masukkan isi dari subdomainnya, yaitu ini adalah blog. Lalu kita save. Kalau sudah, kita konfigurasi virtual hostnya di sini. Nah, di sini sangat banyak ini ya. Caranya kita klik Ctrl W, lalu kita search ini httpd vhost. Nah, ini ya. Ini sebelumnya ini terkomen seperti ini. Nah, ini dihapus komennya agar aktif. Ya, include etc extra httpd vhost conf. Kalau sudah, jangan lupa kita save, Ctrl O, keluar, lalu kita buka foldernya tadi ya. Nah, sudah kita buka komennya, kita konfigurasi dalamnya. Nah, ini di bawahnya, nah ada virtualhost 82 ya. Ini sebelumnya isinya bukan seperti ini. Nah, kita ubah jadi seperti ini. Server admin, diisi email bebas email kalian, dokumen root ini ya opt dalam htdocs, lalu server name-nya sini brian.local, untuk server aliasnya www.brian.local. Yang kedua juga sama, tapi di sini menggunakan blog brian.local ya. Oke, kalau sudah, kita save. Lalu sekarang kita konfigurasi di pada klien atau laptop saya. Di sini buka kontrol panel, lalu buka network and internet, lalu network and sharing center, lalu change adapter setting. Nah, di sini ini untuk wifi kita disable saja dahulu. Disable semua. Bluetooth ini tidak disable. Nah, yang enable yang Ethernet ini ya. Ini VirtualBox host only adapter. Kita klik kanan, kita pastikan disable ya. Lalu kita klik property. Nah, kita cari internet protokol versi 4 ya, kita double klik. Nah,
Di sini kita atur ya, di sini yang atas IP address-nya, IP address dari klien kita biarkan, subnet masknya juga kita biarkan. Dan di sini use the following DNS server address, di sini preferred DNS servernya kita ganti ke 56.7 atau masternya, lalu ke alternate ini DNS server kita gunakan yang slave-nya, terhadap servernya yaitu 56.8. Lalu kita klik OK. Nah, kalau sudah, sekarang kita buka CMD. Lalu kita coba lookup dulu ya. NS lookup Brian.local. Nah, di sini sudah keluar ya, server, address seperti tadi, nama, addressnya. Lalu kita coba ping Brian.local. Nah, di sini reply ya. Jadi sudah terkoneksi. Lalu kita akses domain di web server. Sini kita coba buka Brian, nah, .local. Loading. Nah, ini ya, sudah bisa XM Linux-nya. Kita coba buka PHP admin. Ini usernya kita isi root, passwordnya kita kosongi. Nah, bisa ya, Brian lokal. Nah, di sini lemot ya, aman ya. Lalu sekarang kita coba kita shutdown server masternya, DNS server masternya. Kita shutdown ya, sbin init 0. Nah, kita lihat masih running. Nah, sudah mati untuk NS1 atau DNS server masternya. Sekarang kita coba Brian. Dan juga kita coba NS lookup. Nah, ini RTO ya, RTO karena usernya mencoba mengakses ke IP dari DNS server dari masternya, tetapi DNS server masternya tershutdown. Jadi yang menggantikan adalah ini, DNS server dari slave ya, menggantikan masternya tadi yang shutdown. Nah, nanti jika sudah nyala lagi, nanti baru pindah ke master lagi.
Kita coba. Nah, bisa ya. Nah, sudah bisa. Jadi sekian video penjelasan materi tentang instalasi dan konfigurasi DNS server di Debian 11.12. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.